Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang menjadi topik pembicaraan beberapa waktu terakhir? Belakangan ini, orang-orang di seluruh dunia sedang heboh dengan keberadaan virus corona. Kalian tahu kan, corona? Corona itu adalah salah satu jenis virus baru yang mematikan yang awalnya muncul di Wuhan, China. Masalahnya, gejala corona sendiri terlihat hampir mirip dengan flu biasa. Oleh karena itu, untuk memperkecil tingkat penularan, banyak negara di dunia yang sudah menerapkan social distancing. Kalian tahu nggak sih apa itu social distancing? Social distancing adalah di mana kita mengurangi aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain serta mengurangi kontak tatap muka secara langsung. Hal ini juga termasuk menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, seperti supermarket, bioskop, dan stadion. Dan kalau lagi di tempat umum, harus apa ya? Bila seseorang dalam kondisi yang mengharuskannya berada di tempat umum, setidaknya harus menjaga jarak sekitar 1,5 meter dari orang lain. Oh iya, kalian tahu nggak sejarahnya? Social distancing awalnya diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amir bin Ash. Kisahnya terjadi ketika wabah penyakit melanda kota Syam. Ada lagi loh, pada tahun 1665, selama wabah besar, Cambridge mengirim siswa pulang sebagai tindakan pencegahan. Sir Isaac Newton adalah salah satu warga London yang berusia awal 20-an ketika ia dipulangkan dari Cambridge ketika wabah besar menghantam kota London. Menurut Washington Post, selama masa ini, ia terkurung di rumahnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan sejarahnya? Kalian tahu nggak sih, hal apa saja yang harus dilakukan saat social distancing itu? Hal yang harus dilakukan dalam social distancing, seseorang tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan, serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau orang yang terinfeksi virus. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan loh, yaitu belajar dari rumah atau work from home. Maksudnya, kita belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa. Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat. Atau melakukannya secara online lewat konferensi video atau teleconference. Dan kalian tahu nggak, ada loh keuntungan dari social distancing ini. Keuntungan social distancing ini adalah mendapatkan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Kesempatan ini bisa kamu pakai untuk mempererat kembali hubungan antar keluarga, diselingi dengan bercanda, bermain catur, menonton film bersama, maupun melakukan banyak hal lainnya bersama. Yang kedua adalah memiliki momen me time untuk relaksasi dari kepenatan di tempat kerja. Yang ketiga adalah bisa lebih fokus menyalurkan hobi di rumah. Memiliki banyak waktu di rumah membuat seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas yang tadinya sangat jarang dilakukan. Dan yang keempat, mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Jika hari ini kamu bisa sangat jarang membersihkan rumah, maka sudah saatnya kamu bersih-bersih, menjaga lingkungan rumah tetap bersih, dan juga dapat mencegah datangnya berbagai penyakit. Yang kelima adalah menghemat pengeluaran. Yang biasanya kita dapat berjalan-jalan untuk jajan dan main-main bersama teman, nongkrong, makan-makan, nonton bioskop, dan hal-hal lain yang jelas sangat menguras kocek rupiah. Sekarang, uang tersebut tersimpan aman, bagus, dan rapih di dompet. Dan yang paling penting, kita dapat mengingat kuasa Tuhan. Kondisi yang disebabkan oleh makhluk Tuhan yang berukuran sangat kecil membuktikan akan kuasanya yang berkehendak atas segala sesuatu, dan kita sebagai manusia hanya bisa memohon ampun dari segala kekhilafan yang selama ini telah dilakukan. Dan jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong.
Kekurangan social distancing adalah: pertama, sistem belajar online akan mempersulit siswa maupun mahasiswa yang tidak memiliki handphone. Andainya pun mereka punya handphone, kuota harus selalu ada. Mungkin di era milenial ini, sudah dipastikan bahwa setiap orang punya handphone. Tapi, tidak menutup kemungkinan dari mereka yang berlatar belakang kurang mampu, sehingga sangat dipersulit bila belajar harus menggunakan handphone yang berisi paket data. Yang kedua, menurunnya ekonomi Indonesia. Kecepatan sebar wabah ini mendorong sejumlah negara membuat pembatasan lintas batas negara, menutup jalur penerbangan, hingga membatasi interaksi di antara warga negaranya sendiri. Namun, ini juga berarti satu hal, guncangan ekonomi dan arus pergerakan orang dan perdagangan internasional tersendat. Tujuannya jelas, mencegah dan meminimalisir penyebaran virus corona. Indonesia bukan pengecualian, baik soal wabah maupun guncangan ekonomi. Setiap nyawa adalah yang paling berharga saat ini. Begitu juga kesehatan semua orang. Sejumlah kebijakan pembatasan interaksi, mulai dari jaga jarak aman hingga pembatasan akses, hal ini termasuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Meski demikian, kebijakan-kebijakan tersebut juga sangat mungkin melahirkan paradoks, berupa surutnya aktivitas ekonomi. Bagi negara seperti Indonesia, yang masih banyak bertumpu pada konsumsi domestik, belanja kita sehari-hari, dan sektor informal, tantangan kali ini tidak dapat dibantah akan cukup berdampak. Yang ketiga, jenuh. Terlalu lama berdiam diri di rumah pasti membuat perasaan menjadi jenuh dan merindukan aktivitas yang biasa dilakukan kembali. Selain dari semua itu, ada juga loh efek social distancing terhadap mahasiswa dan masyarakat. Apa sih efek social distancing terhadap mahasiswa? Adanya sistem belajar online, sistem belajar yang pada awalnya dibilang sangat efektif ternyata sebaliknya. Kontrol dari dosen tidak bisa dilakukan sepenuhnya karena tidak adanya tatap muka secara langsung. Semangat belajar menurun, banyak waktu yang terbuang sia-sia, dan sistem yang sebelumnya sudah dirancang dan dipersiapkan untuk pembelajaran mahasiswa tidak dapat diaplikasikan. Lalu, apa sih efek social distancing terhadap masyarakat, khususnya di Bali? Dengan adanya social distancing, rangkaian dan pelaksanaan Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942 menjadi berbeda dengan pelaksanaan Nyepi pada tahun-tahun sebelumnya. Selain Nyepi dengan menjalankan catur brata secara penuh, umat Hindu kini harus waspada terhadap ancaman virus corona jenis baru ini, yang telah menjadi pandemi global dengan menerapkan social distancing atau physical distancing. Hal itu juga membuat rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi seperti tawur dan pengerupukan pada tahun ini perlu dijalankan umat secara situasional atau sejalan dengan imbuan dan surat edaran dari pemerintah Provinsi Bali. Surat edaran bersama itu menghimbau umat mengurangi kerumunan dalam aktivitas upacara keagamaan. Oleh karena itu, pawai ogoh-ogoh pada Hari Suci Nyepi tahun Saka 1942 sebaiknya tidak dilaksanakan, karena arak-arakan atau pawai ogoh-ogoh bukan merupakan rangkaian Hari Suci Nyepi, sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan. Apabila pawai itu tetap dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya, agar mengikuti aturan tertentu, yaitu waktu arak-arakan ogoh-ogoh dilakukan pada 24 Maret 2020 mulai pukul 17.00 sampai dengan 19.00 WITA. Terkait dengan tempat pelaksanaan arak-arakan tersebut, hanya di Wewidangan atau wilayah Banjar adat setempat dengan penanggung jawab adalah Bendesa Adat dan penjuru Banjar adat setempat, agar bisa tetap dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Dalam rangkaian pelaksanaan upacara melasti, tawur, pengerupukan yang disertai dengan arak-arakan ogoh-ogoh, umat juga harus memperhatikan imbauan, antara lain, membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi, sedangkan untuk para pemangku, agar menggunakan penyiratan yang sudah bersih untuk nyiratang tirta kepada masyarakat. Berkaitan dengan semua yang sudah kita bicarakan tadi,
Ternyata ada loh teorinya. Teori yang berkaitan dengan adanya imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing adalah teori struktural fungsional, yang melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini dicetuskan oleh Emil Durkheim. Menurutnya, masyarakat adalah kumpulan dari individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Sedangkan, lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial tersebut. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya. Adanya surat edaran dari pemerintah yang berupa imbauan social distancing kepada masyarakat merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat sebagai bagian dari sistem yang seharusnya taat dan menjalankan imbauan tersebut demi terlaksananya sistem yang stabil. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa tekan tombol like-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya bisa upload video menarik lainnya. Sampai jumpa!